Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan akhiran NPM 4 akan mempresentasikan tentang trickling filter, teknologi pengolahan air sekunder dengan metode pengolahan biologis. Anggota kelompok kami yaitu Akbilita Ayu Zeviana NPM 44, Hones Lazuardi NPM 54, Celo Raka Pramastia NPM 64, Andanda Iqbal Ibrahim NPM 84, dan saya sendiri Latifia Razara NPM 94. Trickling filter termasuk dalam unit pengolahan sekunder, yaitu pengolahan biologi secara aerobik. Unit ini terdiri dari lengan distribusi berputar yang menyemprotkan dan mendistribusikan air limbah cair secara merata di atas lapisan batu berukuran kepalan tangan dan bahan kasar lainnya atau media sintetis. Baik, untuk kriteria perencanaan trickling filter mengacu pada Spellman FR tahun 1999. Untuk kelas filternya terbagi menjadi 5 kelas, yaitu tingkat standar, intermediate, tingkat tinggi, tingkat super tinggi, dan tingkat kasar. Kelas filter yang banyak digunakan pada perencanaan yaitu ada pada kelas standar, tingkat tinggi, dan tingkat super tinggi. Setiap filter memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk klasifikasi filter dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagai pembanding, penghapusan TFS pada setiap filter untuk filter standar yaitu 80 hingga 85%, intermediate 50-70%, tingkat tinggi 65 hingga 80%, tingkat super tinggi 65 hingga 85%, dan tingkat kasar yaitu 40 hingga 60%. Kemudian cara kerja trickling filter ada beberapa tahapan, yakni ada 5 tahapan. Yang pertama, air limbah disemprotkan di atas media padat seperti batu, plastik, atau bilah kayu. Kemudian saat air limbah menetes ke permukaan media, maka mikroorganisme akan mengalami pertumbuhan. Kemudian saat air limbah melewati slime, bahan organik dan oksigen akan ditransfer ke air limbah melalui udara. Kemudian hasil dari pertumbuhan mikroorganisme tadi dibuang dari slime kembali ke aliran limbah yang dibawa keluar dari filter. Kemudian ketika slime ini menjadi lebih kental, aliran air memecah dan harus dibuang ke tangki pengendapan air. Oke, selanjutnya ada mekanisme proses yang dimana menurut Spellman FR tahun 1999 memberikan gambaran umum tentang proses trickling filter. Jadi sebuah trickling filter itu terdiri dari tempat tidur media kasar yang biasanya batu atau plastik ditutupi dengan mikroorganisme. Air limbah dialirkan ke media dengan laju yang terkendali menggunakan lengan distributor yang berputar atau nozzle tetap. Bahan organik yang dihilangkan melalui kontak dengan mikroorganisme saat air limbah menetes melalui lubang media. Air limbah yang diolah dikumpulkan oleh sistem under drain. Kemudian trickling filter biasa dibangun ke dalam tangki yang berisi media. Filter dapat berbentuk persegi panjang, persegi, atau lingkaran. Trickling filter tidak memberikan filtrasi yang sebenarnya. Media filter menyediakan sejumlah besar area permukaan tempat mikroorganisme di mana dapat menempel dan tumbuh dalam lendir yang terbentuk di media saat mereka memakan bahan organik dalam air limbah. Lalu, pertumbuhan slime pada media trickling filter secara berkala terkelupas dan diendapkan dan dapat dihilangkan dalam clarifier sekunder yang mengikuti filter. Kelebihan. Yang pertama, sistem trickling filter cocok untuk pengolahan air limbah dengan ukuran yang relatif kecil, baik untuk keperluan oksidasi karbon maupun nitrifikasi. Yang kedua, desain dan pengoperasian trickling filter cukup sederhana, tetapi sistem ini membutuhkan clarifier primer, clarifier sekunder, dan memerlukan resirkulasi effluent. Terus kekurangan. Yang pertama, sering lalat dan bau berasal dari reaktor. Yang kedua, seringkali terjadi pengupasan lapisan biofilm dalam jumlah besar karena perubahan beban atau organik, sehingga bagian lapisan biofilm kekurangan oksigen dan suasana berubah menjadi asam. Yang ketiga, membutuhkan lahan yang luas. Sekian, terima kasih dari kelompok yang berakhiran NPM 4.